Oke, selamat pagi semuanya. Wow, semangat sekali. Saya perkenalkan diri dulu karena sepertinya ini pertama kali ya saya melayani di ibadah umum Abalof di BES ya. Padahal saya udah ada di Abalof sejak tahun 99 Bapak Ibu ya. Belum pernah ke di BES sih, sekian puluh tahunnya luar biasa. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi, bukan Joshua Iwan Yahudi, bukan. Karena saya beberapa acara MC-nya kenalin saya Joshua Iwan Yahudi gitu saudara ya. Supaya nggak salah, supaya Anda nggak bingung panggil saya Iwan aja. Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu. Saya datang dengan istri dan anak saya. Nah kalau Anda mendengar suara bunyi-bunyian anak-anak, nah itu anak saya Bapak Ibu ya. Anak saya ini sudah 14 tahun ditunggu, Tuhan berikan dengan cara mujizat ajaib ya. Sudah semua cara dilakukan nggak berhasil, lalu Tuhan kasih yang normal. Nah dia pengen jadi pembicara suatu hari nanti ya. Oke, nah jadi nanti kalau Anda mendengar suara-suara bunyian, nah itu anak saya Bapak Ibu ya. Oke, saya tidak berpanjang-panjang, hari ini saya akan bicara tentang judulnya diubah melalui kesukaran. Boleh slide saya dimunculkan? Iya. Saya biarkan Anda mendengar suara tawa anak saya dulu karena judulnya hari ini kesukaran Bapak Ibu ya. Jadi supaya Anda agak terhibur dikit. Diubah melalui kesukaran Bapak Ibu. Nah saya mengambil konteksnya ini dari perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian atau Kanaan gitu ya. Nah saya pernah iseng berpikir gitu ya. Tuhan kenapa kok enggak langsung aja gitu ya. Dari Mesir ke tanah Kanaan itu kok enggak jalan cepet, nyampe, selesai gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu baca, butuh 40 tahun. Ya, 40 tahun untuk bangsa Israel itu begitu keluar dari Mesir, nyampe ke tanah Kanaan itu 40 tahun Bapak Ibu. Bahkan kalau Anda baca lagi ceritanya, nanti setelah itu mereka nggak masuk karena mereka melawan Tuhan, mereka muter lagi 40 tahun lagi. Wih panjang sekali. Ya, nah saya iseng, boleh dimunculkan gambarnya ya. Saya ngecek di Google Maps Bapak Ibu ya. Nah rupanya kalau kita pakai Google Maps dari Mesir ke Israel itu kalau jalan kaki 6 hari 19 jam Bapak Ibu. Kalau nggak berhenti jalannya ya. 6 hari 19 jam. Ya anggap aja Anda berhenti-berhenti, makan dan sebagainya. Ya anggap aja 1 bulan lah Bapak Ibu ya. Jalan kaki 1 bulan dari Mesir sampai ke Yerusalem gitu ya. Nah tapi kan nggak 40 tahun Bapak Ibu. Kan cuma 1 bulan gitu ya. Anggap aja Anda lama banget lah jalannya gitu ya. 1 tahun gitu ya. Kan 1 tahun, enggak 40 tahun, kan gitu ya. Nah yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kok bangsa Israel ini diizinkan ada di padang gurun 40 tahun lamanya. Padahal sebenarnya kalau mau, kalau bisa, enggak butuh selama itu. Nah ini menjadi pertanyaan yang mengusik saya, kenapa ya kok Tuhan mengizinkan kadang-kadang kita itu enggak nyampe di titik yang kelihatannya tuh harusnya ya cepet aja ya. Saya kerja, harusnya dalam 5 tahun posisi ya udah jadi ini, setelah 10 tahun posisi jadi ini, kebanyakan orang seperti itu, kenapa saya kok enggak? Nah ada masanya kadang memang karena kita males, enggak mau belajar, enggak upgrade, tapi kadang-kadang juga ada masanya aku sudah melakukan semua yang diperlukan tapi kok enggak nyampe-nyampe. Nah kadang-kadang ada masa itu juga Bapak Ibu. Nah maka pertanyaannya adalah kenapa Tuhan mengizinkan ada padang gurun di dalam kehidupan kita. Nah boleh dikeluarkan statement saya. Level kehidupan yang berbeda butuh mentalitas yang berbeda Bapak Ibu. Anda tidak bisa memasuki suatu musim kehidupan dengan membawa mentalitas musim sebelumnya. Saya kasih contoh paling simpel gini. Orang kalau mindsetnya single, lalu dia masuk dalam kehidupan pernikahan, dia harus tinggalkan mindset single. Dia harus berubah kepada mindset pasangan. Orang sudah punya pasangan. Orang kalau lulus kuliah, lalu kemudian mulai kerja, dia harus tinggalkan mindset kuliah. Dan dia harus mulai memakai mindset orang bekerja. Kenapa? Karena mindset kuliah sama bekerja beda banget. Anda kerja, maaf sebagai staff, lalu kemudian tiba-tiba diangkat menjadi supervisor, menjadi manager. Anda nggak bisa pakai mindset staff untuk menjalankan fungsi posisi Anda sekarang sebagai manager. Karena kalau staff kebanyakan kadang-kadang saya tunggu diperintah dulu baru jalan. Tapi begitu Anda jadi manajer, Anda yang harus memberikan direction gitu. Anda nggak bisa nunggu gitu kan. Nah ini mindset. Kenapa Tuhan tidak langsung antarkan bangsa Israel dari Mesir, langsung aja ke tanah Kanaan, cepet-cepet aja. Kan itu tanah perjanjian. Makin cepat diberikan kan makin bagus. Kita kan sukanya gitu ya, janji Tuhan makin cepat dikasih makin seneng kan kita ya. Makanya kalau doa sama Tuhan kan nagih-nagihnya janji Tuhan kan ya. Kayak debt collector kita ya.
Nah, nagih-nagih, terus sukanya kita ngeklaim-ngeklaim kayak asuransi. Wah, janji Tuhan aku klaim. Aku pengennya kalau bisa janji Tuhan secepatnya terjadi dalam hidup saya. Nah, tapi kenapa kadang-kadang kok itu enggak diberikan Tuhan cepat-cepat? Karena jangan-jangan mindset kita tuh belum siap untuk itu. Bapak Ibu, maka Tuhan perlu siapkan. Nah, boleh dimunculkan berikutnya. Kita tidak bisa menikmati berkat tanah perjanjian dengan memakai mentalitas Mesir, Bapak Ibu. Bangsa Israel itu bayangkan, sudah 400 tahun di Mesir, Bapak Ibu. 400 tahun itu hitungannya kalau satu generasi 40 tahun, berarti 10 generasi. Jadi hampir tidak bersisa cara hidup, budaya, pemikiran tentang Tuhan, tentang pengenalan akan Tuhan yang hidup dan benar, yang esa itu hampir tidak ada. Karena sudah 10 generasi hidupnya di Mesir. Yang mereka makan makanan Mesir, yang mereka lihat setiap hari budayanya Mesir, bahasanya sudah bahasa Mesir, semua yang mereka lihat Mesir selama 10 generasi. Lalu tiba-tiba mereka keluar dari Mesir, mereka harus hidup dengan cara apa? Mereka nggak banyak tahu, maka yang mereka lakukan apa? Ya kemungkinan besar mereka masih lakukan hal-hal yang mereka lakukan di Mesir seperti mereka melihat orang Mesir. Nah Tuhan kan nggak mau. Tuhan keluarkan mereka dari Mesir itu gunanya apa sih? Untuk menjadi umatnya Tuhan. Umatnya Tuhan yang dimuliakan sehingga seluruh bangsa akan melihat dan mengenal Tuhan lewat hidupnya Mesir. Hidupnya Israel. Itu ceritanya tadinya begitu. Tapi karena bangsa Israelnya, kalau orang Jawa bilang dablek gitu ya, nggak mau, akhirnya kita yang bukan Israel ketiban juga, ya dapat kasih karunia. Puji Tuhan ya, Israel nggak mau ya, gitu ya. Gara-gara dablek tadi ya. Nah tapi saya nggak mau bahas soal itunya. Yang saya mau bahas adalah begini Bapak Ibu. Niatnya Tuhan bikin bangsa Israel itu menjadi umat kepunyaannya. Jadi dia memurnikan dari cara hidup orang Mesir. Sayang saya nggak punya waktu panjang. Kalau saya punya waktu panjang, saya mau kasih lihat Bapak Ibu, kenapa Tuhan tuh benci sekali dengan cara hidupnya orang Mesir. Dikatakan di kitab Ulangan, cara hidupnya orang Mesir itu bagi Tuhan kekejian. Jadi mereka melakukan banyak hal, itu yang bagi Tuhan itu keji. Tuhan muak melihat cara hidup mereka dalam banyak hal. Nah Tuhan nggak mau bangsa Israel lakukan itu sebabnya dia harus dimurnikan lewat perjalanan di padang gurun itu. Kalau diantar langsung dalam waktu seminggu Bapak Ibu, dia tinggalnya di tanah perjanjian tapi cara hidupnya masih cara hidup Mesir. Nah Bapak Ibu, seringkali kita begitu terima Yesus sebagai Tuhan, sudah dibaptis, iya, bertobat, tapi masih banyak cara-cara dan pemikiran kita yang masih manusia lama. Nah itu Tuhan pengen mengubah itu, memurnikan itu, dan itu butuh waktu. Dan kadang-kadang caranya lewat apa Bapak Ibu? Padang gurun, dalam hal ini kesukaran. Nah mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu ya. Ayat saya nggak banyak Bapak Ibu ya, ayatnya cuma itu kita baca berulang-ulang ya. Nah mari kita lihat ayatnya di Ulangan 8 ayat 2-5. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud apa Bapak Ibu? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kita lihat berikutnya ayatnya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini ayat yang dikutip oleh Tuhan Yesus waktu dia dicobai oleh iblis. Ya, belok dikit aja ya, dikit aja, belok dikit aja. Jadi bagaimana kita tahu perjanjian lama itu valid? Karena Yesus pernah mengutip perjanjian lama. Nah, ini belok dikit aja ya. Terus ayat berikutnya ya. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa, nah bagian yang saya beri warna biru ini penting Bapak Ibu. Bahwa apa? Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Saudara harus tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu berada dalam kedaulatan Tuhan. Tidak semuanya disebabkan oleh Tuhan, tapi semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Saudara harus tahu bedanya ya. Tidak semuanya yang menyebabkan Tuhan loh. Ya, jadi kalau Anda mengalami kesukaran, tidak selalu itu karena Tuhan yang bikin jadi sukar gitu ya. Tapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan tanda kutip.
Karena semua ada dalam kedaulatannya Tuhan kan. Berarti kalau itu terjadi kan dalam pengawasannya Tuhan. Walaupun bukan Tuhan yang bikin. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Kok saya lihat wajah Anda kayaknya mulai berkerut banyak gitu ya. Atau kita Daud lawan Goliat aja Bapak Ibu khotbahnya. Jangan dong ya. Masih kuat lanjut? Masih lah baru 10 menit kok nggak kuat ya Bapak Ibu, masih 37 menit lagi ya. Enggak, sebentar, saya khotbahnya sebentar. Nah bagian yang penting tuh gini loh, Tuhan ingin mengajari kita seperti Bapak mengajari anak. Jadi kalau Anda mengalami kesukaran, Anda harus tahu identitas Anda tetap adalah anak. Bapak, gini Bapak Ibu Saudara, orang tua yang baik tidak memberikan segalanya buat anaknya. Nih saya ulang, orang tua yang baik tidak memberikan segalanya buat anaknya. Orang tua yang baik hanya memberikan yang terbaik saja buat anaknya. Bukan segalanya, tapi cuma yang terbaik saja. Kalau orang tua di dunia aja tahu bagaimana memberikan yang terbaik, apalagi Bapa yang di surga. Artinya apa? Kadang-kadang dia tahu yang terbaik untuk kita itu adalah melewati fase ini. Karena dia Bapak kita, dia pengen ajarin kita sesuatu. Dan ngajarin sesuatu itu enggak selalu lewat cara yang nyaman. Kadang-kadang butuh cara yang tidak nyaman juga. Nah saya sama istri saya kalau ajarin anak saya, enggak selalu dikasih apa, dia minta apa, dikasih dan sebagainya. Enggak selalu. Kadang-kadang saya mengajari dia dengan cara apa? Tidak memberikan apa yang dia minta. Wah, kalau orang cuma lihat sekilas waktu kita lagi proses mendisiplinnya saja, ya enggak lihat perjalanan dari awal sampai titik ini, orang cuma tiba-tiba muncul jegrek gitu ya. Lihatnya pas kami nggak mau. Terus anaknya wah. Langsung orang bilang ini jahat banget ya ini orang tua ya. Menyiksa anaknya gitu ya. Padahal ini khotbah loh kemarin hari Minggu ya. Tapi dia siksa anaknya di rumah. Nah seringkali orang nggak tahu perjalanannya bagaimana Bapak Ibu. Padahal kami lagi mau ajarin sesuatu dengan cara apa? Tidak memberikan apa yang dia minta. Bagi anak itu kesukaran itu. Waduh kok kayak gini, aku pengennya gini, kok gak dikasih, wah kesukaran. Tapi saya sebagai bapaknya pengen memberikan yang terbaik dengan cara kadang-kadang tidak memberikan. Nah Bapak Ibu, Anda harus tahu dalam kesukaran pun posisi Anda itu tetap anak Tuhan. Dia tetap bapakmu. Maka sikap hati kita bukannya begini, Tuhan kenapa engkau lakukan ini? Uring-uringan kayak anak masih umur 2 tahun gitu ya meronta-ronta. Tapi sikap kita harusnya gini, Bapak mau ajarin apa? Tuhan mau kasih tahu apa? Nah boleh dimunculkan, apa yang Tuhan ingin ajarkan? Ketika dia membiarkan kita ada dalam keadaan, kadang-kadang dalam keadaan kesukaran, apa yang Tuhan lagi mau ajar kepada kita? Nah mari kita lihat ayatnya. Ayatnya masih yang tadi tapi bagian warna birunya berbeda ya. Bapak Ibu Anda cermati bagian-bagian yang saya highlight warna biru. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud apa Bapak Ibu? Merendahkan hati dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Boleh dimunculkan poin 1. Bapak Ibu kita khotbah hari ini ada 373 poin. Dan kita luar biasa. Hebat loh ya di base ini ya. Saya kalau ngomong gitu di Abalo Barat mereka langsung gitu ya. Karena mereka tahu saya bohong. Gak mungkin 373 ya. Tapi kalau Anda percaya dengan penuh iman beneran loh ya. Sampai Anda bilang luar biasa ya. Gak cuma 3 poin Bapak Ibu ya hari ini. Nah poin 1 adalah padang gurun menguji dan merendahkan hati kita. Statement berikutnya boleh dimunculkan. Mudah untuk mengikut Tuhan saat keadaan baik-baik aja. Saat doamu dikabulkan, semua yang kau inginkan dipenuhi, orang baik semua sama kita, Tuhan meratakan jalan kita, membuka pintu-pintu, saudara naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor, sehingga saudara menjadi lebih dari pemenang. Apalagi slogan yang kurang. Itu kan tagline yang paling sering kalau di khotbah-khotbah. Kalau itu semua lagi terjadi, ikut Tuhan mah nggak butuh effort saudara. Nggak usah diapa-apain, saudara juga ikut Tuhan. Loh itu kan yang dibilang iblis sama Ayub. Saudara masih ingat ceritanya Ayub?
Ya, waktu iblis datang, terus Tuhan kan bilang, kamu tahu enggak ada orang namanya Ayub, gila mah keren banget Ayub gitu ya. Ya di Alkitab enggak gitu ya kalimatnya ya. Ini saya yang membuatnya jadi agak modern gitu ya. Lalu iblis bilang gini, Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub menyembah engkau dan menjadi orang saleh? Coba kalau tanganmu mengambil semua yang dia miliki itu, pasti dia akan mengutuki engkau. Nah, itu iblis, saudara. Memang kalau semua lagi baik-baik aja, ikut Tuhan ya gampang-gampang aja. Tapi boleh next statement dikeluarkan. Namun kesetiaan justru diuji ketika keadaan sedang sukar. Yang suami dan istri tolong ditepuk, suaminya dan istrinya. Blak, 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 blak. Loh saudara, kalau suamimu tuh lagi bener gitu ya, semoga benernya lebih sering daripada nggak bener. Ya, kalau suamimu lagi bener, ya pijetin saudara, ya. Wah saudara, udah nggak usah ngapa-ngapain hari ini. Aku yang cuci piring, aku yang urusin semuanya. Kamu hari ini bawa kartu kreditku ini. Wush. Ini aku unlimited. Ya. Pergi kemanapun kau pergi. Beli apapun yang kau inginkan. Wah, cinta suami mah gampang. Saudara. Tapi kalau suamimu lagi hang, ya diajak ngomong gak bener, ya kita ngomong baik-baik jawabnya menyalak-nyalak gitu kan. Loh emang dia jenis apa kok bisa menyalak gitu ya. Wah kesetiaan justru diuji ketika keadaan sedang sukar. Nah kadang-kadang kesukaran membuat kita periksa hati kita, yang saya cintai itu Tuhan atau berkat Tuhannya. Yang saya cintai itu pribadi Tuhannya atau semua fasilitas yang Tuhan janjikan. Yang saya cintai yang mana? Saudara kan gak mau dicintai karena uang saudara. Walaupun uang saudara memang banyak misalkan. Tapi kan saudara kalau menikah kan pengennya orang yang menikahi Anda itu bukan menikahi harta Anda kan. Pengennya kan menikahi Andanya kan. Sehingga ketika harta Anda sudah tidak ada, dia tetap berada di sisi Anda karena yang dia cintai adalah Anda bukan harta Anda. Lah kan pengennya gitu. Tapi kenyataannya kan banyak yang nggak gitu. Nah, makanya sinetronnya laku semua. Karena memotret cerita-cerita itu. Nah, Tuhan ingin menguji kita. Makanya kadang-kadang begini saudara, kenapa Tuhan izinkan kita dalam kesukaran? Untuk memeriksa apakah hati kita itu benar-benar cinta Tuhan apa enggak. Bangsa Israel kenapa dibawa kepada padang gurun 40 tahun? Untuk menguji dan melihat apakah mereka sungguh cinta Tuhan atau jangan-jangan masih cinta Mesir. Tapi kalau Anda lihat ceritanya Bapak Ibu, sering kali mereka ngomong kalimatnya gimana? Tahu gitu, balik aja kita ke Mesir. Tahu gini nggak usah dibawa keluar, ngapain kita mati di sini? Lah berarti hati mereka itu sebenarnya masih ada di mana? Di Mesir, badannya udah keluar dari Mesir, tapi hatinya masih di Mesir. Sama, banyak orang Kristen gitu. Badannya sudah dibaptis, badannya datang ke gereja, ya kan, pakai kalung salib berat banget, jalannya sampai bongkok gini. Waduh, berapa ini emas? Ya 10 kilo gitu ya. Wah, kelihatannya udah bukan Mesir, tapi hatinya masih di Mesir. Makanya kalau lihat orang dapat duit banyak dengan cara yang tidak jujur, hatinya masih, aduh lumayan juga ya sebenarnya ya. Boleh lah ya, icip-icip dikit gitu ya. Hatinya masih ada di Mesir. Ya, temennya cerita selingkuh, wah aku kemana habis selingkuh, ini fotonya, wih cuantik gitu kan. Aku ya boleh lah ya, sekali-kali lah ya. Habis itu bertobat lagi kan diampuni lagi. Ya, hatinya masih di Mesir saudara. Nah Tuhan tuh kadang-kadang mengizinkan kita di padang gurun untuk kita tuh bisa lihat ketulusan hati kita ikut Tuhan itu seperti apa. Tahun 2020, pandemi, saudara, 75% tabungan saya taruh di satu investasi. Bukan yang robot, bukan. Bukan yang surya juga bukan. Udah pokoknya ada aja ya. Nah singkat cerita saudara ya, bulan Maret 2020 atau April gitu ya, saya lagi syuting di Apollo Barat gitu ya untuk ibadah online. Tiba-tiba RM saya datang, nggak pernah dia itu minta ketemuan gitu ya. Biasanya cuma pakai WhatsApp dan telepon. Kok dia kali ini minta ketemu gitu ya. Wah mungkin saya dapat cuan banyak gitu ya, dia mau kasih tahu. Ya sudahlah ketemu. Begitu saya habis syuting, pertama kali dia face to face dengan saya, kalimatnya pernah gini, maaf Pak, wah nggak enak nih hawanya nih. Maaf ya, singkat cerita intinya tidak bisa mengembalikan, hilang.
75% tabungan saya, Bapak Ibu. Dikumpulkan dengan bertahun-tahun sampai saya kurus kering begini. Nabung apa setengah mati, saya banting tulang, banting istri, semua dibanting. Oh enggak ya. Wis pokoknya ceritanya itu dengan perjuangan gitu ya. Hilangnya lenyapnya gitu aja Bapak Ibu. Itu loh saya beritahu saudara, dunia ini fana. Yang dikatakan Alkitab, seperti rumput. Pagi kita lihat, sorenya udah layu, hilang. Begitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, malamnya saya tidur nyenyak, nggak ada dalam mimpi. Iwan, wan. Uang, mu, nggak ada. Pokoknya saya baik-baik aja itu. Berangkat syuting, deng. Tiba-tiba, saya menemui kenyataan, hilang. Pada waktu itu, satu hari saya galau. Oh iyalah masih galau, namanya juga manusia, saudara ya. Angkanya besar sekali, satu hari galau. Tapi setelah satu hari itu, back to normal. Di situ saya menemukan apa? Saya menguji hati saya. Saya lebih mempercayai uang saya atau lebih percaya kepada Tuhan yang pernah memberikan uang itu kepada saya. Kalau saya percaya kepada Tuhan, bahwa semua dalam kedaulatannya, waktu dia mengambil atau mengizinkan itu diambil, saya tetap akan baik-baik saja karena saya masih tetap berada dalam kedaulatannya. Tapi kalau hati saya condongnya kepada uang, ketika uang itu lenyap, lenyaplah damai sejahtera, sukacita, keyakinan, iman saya akan lenyap bersama dengan uang itu. Makanya kenapa kadang-kadang Anda diizinkan uang Anda lenyap. Loh kok gitu wajahnya? Jangan dijauhkan dalam nama Yesus, yang khotbah itu sesat itu. Anda gitu banget sih kalau sama uang? Loh saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan loh. Bukan dia yang bikin lenyap loh ya. Tapi kadang-kadang dia, ya udah gak apa-apa lah, kita pengen lihat hatinya seperti apa. Kadang-kadang itu terjadi. Itu saatnya Anda memeriksa, begitu cintanya ke aku sama uangku, atau aku masih percaya bahwa Tuhan bisa menolong aku dalam keadaan apapun. Ketika kita mengambil momen itu untuk kembali mencintai Tuhan, imanmu naik level. Engkau lebih kuat dari sebelumnya. Karena terbukti kehilangan-kehilangan, kesukaran, penderitaan ini tidak membuat engkau berpaling dari Tuhan. Wow, bilang sama kiri kanannya, gitu dong. Tepuk pundaknya, 1, 2, 3. Gitu dong ya. Yuk terus berikutnya, ayat berikutnya. Ya, poin 1 ya. Poin 1 jadi padang gurun itu untuk memeriksa ketulusan hati kita ya. Nah, mari kita baca sekarang. Ayatnya masih yang tadi ya, saya nggak banyak-banyak ayat ya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Banyak orang baca ayat ini, Tuhan kok gitu membiarkan engkau lapar? Lah harus dibaca berikutnya dan. Jadi begitu kamu lapar langsung. Bukan membiarkan engkau kelaparan. Kan enggak gitu. Loh beda loh, lapar dan kelaparan. Adakah di antara engkau yang tidak pernah lapar? Semua orang pernah lapar, berarti itu bukan penderitaan. Kalau kelaparan, nah itu laparnya udah 3 bulan Pak. Lapar sampai kelaparan. Kan kata-katanya kan tidak membiarkan engkau lapar. Ya berarti kan ya masih normal dong ya. Lah kalau nggak dibiarkan lapar Anda kenyang terus gitu. Saya mah pengennya gitu, yang ibu-ibu juga pengennya gitu kan. Pak, saya ini ya minum air aja naik bobot 5 kilo Pak. Padahal cuma minum air 1 gelas. Bisa enggak ada obat apa yang saya enggak bisa makan gitu ya, enggak lapar terus. Nggak bisa lah saudara, ya semua pernah lapar dan pasti lapar. Nah saya agak belok-belok dikit nih karena beberapa orang nanti penafsirannya bisa ngawur-ngawur gitu ya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Apa itu mana? Yang tidak engkau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Saudara, kenapa sih Tuhan sengaja ngasih makanan yang tidak ada di Mesir? Supaya mereka tuh pindah hati dan pindah mindsetnya tuh secepat mungkin. Enggak ada ingatan tentang Mesir sama sekali, semuanya dibikin baru. Aturan hidup yang baru, cara yang baru, makanan yang baru, pengalaman yang baru, supaya hatinya tuh cepat pindah gitu dari Mesir. Nah, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Boleh dimunculkan poin pembelajaran kedua. Padang gurun mengajari kita untuk mengerti kebenaran.
Kadang-kadang lewat perjalanan hidup yang sulit, kesukaran, Tuhan tuh pengen menyatakan kebenaran yang dia mau ajarkan. Makanya statementnya boleh dimunculkan. Terkadang kita memang harus dipaksa belajar melalui cara atau jalan yang sukar. Saudara udah hidup lumayan lama ya, coba lihat orang di kiri kanannya selama apa dia sudah hidup. Dilihat dari warna rambut, kerutan wajah, dan tatapan sayu ya. Makin lama hidup kayaknya makin teler gitu. Enggak dong, orang Kristen kan makin terang hingga rembang tengah hari katanya ya. Asyik ya. Gila, hari ini slogan keluar semua ya, luar biasa ya. Nah saudara, kalau Anda sudah hidup agak lamaan, saudara akan mengerti betapa agak lamaan ya. Agak lamaan lah, jangan agak tuaan ya, agak lamaan ya. Nah, saudara akan mengerti bahwa manusia itu bebal. Ya, kalau saudara sudah hidup nggak usah lama-lama lah, agak sedikit lama aja. Saudara akan ngerti manusia itu bebal. Kadang-kadang tuh perlu lewat cara yang keras gitu tuh baru, iya aku ngerti sekarang. Kadang-kadang harus harus hancur dulu. Manusia tuh begitu bebal. Kadang-kadang Tuhan itu mau ngajarin kita dengan cara yang enak, tapi kita tuh nggak mau denger. Ketika kita lagi benar, kondisi baik-baik aja, Tuhan mau ajarin, nanti aja Tuhan gampang lah, aku ngerti itu. Wah, ngerti. Sehingga Tuhan kadang-kadang harus membiarkan kita kecemplung jurang, hancur, jatuh, berantakan, baru kita benar-benar mau mendengar Tuhan. Nah maksud saya adalah jangan sampai seperti itu sebenarnya. Tapi kalau toh Anda mengalami sesuatu dalam hidup ini, Anda selalu harus bertanya gini, Tuhan mau ajarin apa? Saya sekarang sikap hatinya gitu Bapak Ibu. Apapun yang saya alami, baik atau buruk, saya selalu bertanya, Tuhan mau ajarin aku apa? Kalau aku dapat rezeki, aku lagi dapat proyek, aku bertanya, Tuhan mau ajarin aku apa? Tapi kalau ada orang menyakiti saya, orang menzolimi saya, atau ada peristiwa-peristiwa di luar kendali saya, sakit lah, apalah, dan sebagainya, saya selalu bertanya juga, Tuhan mau ajarin saya apa? Jadi ini yang disebut menggunakan kesukaran sebagai media pertumbuhan. Keren ya kalimatnya ya, tolong jadiin status WA ya. Tuhan menjadikan kesukaran justru membuat bertumbuh. Nah orang Kristen pengennya bertumbuhnya dalam keadaan enak terus. Hati-hati Bapak Ibu, banyak keadaan enak justru membuat kamu mundur. Tidak semua keadaan nyaman membuat kamu bertumbuh. Kadang-kadang keadaan nyaman bisa membuat kamu mundur. Dan tidak semua kesukaran membuat kamu mundur. Kesukaran juga bisa membuat kamu bertumbuh. Tergantung kamunya gimana. Bukan tergantung keadaannya, tergantung kitanya. Makanya kalau kitanya dekat dengan Tuhan dan selalu bertanya kepada Tuhan, apapun keadaannya kita akan selalu ujungnya bertumbuh. Nah, sudah paham semua. Pemain keyboard dimanapun kau berada, tunjukkan pesonamu. Ini kok udah kayak take me out ya ceritanya ya. Saudara tahu nggak kalau pengkhotbah sudah mengundang pemain keyboard artinya apa? Khotbah hampir selesai. Nah itu maksud saya. Ya, oke. Boleh dimunculkan ayatnya. Pak pemain keyboard boleh ya di block chord nada Korea ya. Enggak apa, nada worship ya. Nah, nanti dia langsung keluar lagu-lagu drakornya ya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Bagian warna biru bagus, memberi kau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Apa artinya? Boleh poin ketiga dimunculkan. Oh ini satu lagi bagus nih. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun itu. Saudara kita jalan-jalan di mall aja ya kecuali ibu-ibu ya. Kalau yang pria-pria jalan-jalan di mall baru 3 jam aja kaki udah kayak aduh ya, udah pegel semua gitu ya. Ini 40 tahun jalan di padang gurun saudara, pakaiannya tidak rusak. Dan kakinya tidak bengkak. Keren gak sih saudara? Apa artinya? Nah boleh dimunculkan. Padang gurun adalah tempat kau melihat Bapak pemeliharamu yang tidak meninggalkan kau. Saudaraku, mudah untuk melihat penyertaan Tuhan ketika doa-doa kita dikabulkan. Oh ya pasti Tuhan menyertai dong, doanya dikabulkan.
Tapi ketika apa yang kita doakan dan inginkan tidak terjadi, kadang-kadang kita bertanya, di manakah Engkau Tuhan? Gitu ya. Tuhan, kamu di mana? Nah, itu sebabnya seringkali Tuhan perlu memakai padang gurun untuk menunjukkan dengan sekali lagi dia bilang gini, aku masih di sini. Tidak pernah meninggalkan engkau. Makanya dikatakan dalam satu bagian di Alkitab, aku menggendong kamu sampai putih rambutmu. Aku tidak kepayahan, bahkan aku terus mau melakukannya. Sudah melakukannya dan terus melakukannya. Saudara, artinya apa? Dalam keadaan sukar sekalipun, dia tidak tinggalkan kita. Justru di dalam keadaan sukar, saudara akan melihat kesetiaan Tuhan. Kalau tadi poin 1, di keadaan sukar Tuhan melihat kesetiaan kita, tapi juga di dalam kesukaran kita pun melihat kesetiaan Tuhan. Gila, romantis banget gak sih? Ya, ketika kondisi lagi susah, suami bilang sama istri, aku tidak meninggalkan engkau. Istri juga bilang, aku juga tidak meninggalkan engkau. Kan pengennya gitu ya kita semua ya. Yang jomblo-jomblo kok gitu wajahnya. Ya. Sedih gitu wajahnya ya. Jangan sedih, akan datang waktunya ya. Asal berusaha juga ya. Jangan diam-diam aja. Kenapa ya hawa di sini agak gimana gitu ya hawa di sini ya. Yang hawa di sini tenang banget gitu ya. Yang di sini penuh kegelisahan gitu kayaknya. Enggak bercanda ya. Saudara, gila. Kalau kita nonton drakor, kok jadi drakor, tapi ini contoh yang bagus. Kalau Anda nonton drakor, bagian yang paling menyentuh itu yang mana sih? Pasti ketika lagi kondisinya sulit, terus Anda lihat dua pasangan itu tetap bersama-sama. Wah, kita tidak akan digoyahkan oleh kesukaran. Nah, ini mirip tuh. Drakor terinspirasi dari kisah keluar dari Mesir sebenarnya. Ya. Dalam kesukaran, kita sebagai mempelai wanita Kristus, kita bilang gini, Tuhan, aku tidak mau tinggalkan kau. Aku percaya semua dalam kedaulatanmu. Walaupun aku gak ngerti kenapa bisa begini, tapi yang aku mengerti, Tuhan pasti berdaulat. Segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Udah saya pegang itu. Tuhan juga sama. Walaupun kamu dalam kesulitan, aku tetap di situ. Aku bersama kamu dalam kemenanganmu, dalam kekalahanmu, semakin aku bersama dengan kamu. Karena itu waktu-waktu di mana kita sangat butuh Tuhan. Dan Tuhan pasti di sana. Terakhir, ayat terakhir. Nah, ini perkataan Paulus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kalimat ini tidak mudah ditulis, saudara. Bermegah dalam kesengsaraan itu artinya apa? Kita bukan bangga ya, aku penuh masalah banget, bukan gitu ya. Tapi itu kita bisa bilang gini loh, walaupun ini dalam masalah, tapi hidupku ini semakin kuat. Nah, kita bermegah di dalam kesengsaraan. Karena kita tahu, karena kita udah tahu habis ikut sesi khotbah ini. Nah, makanya yang gak ikut gak tahu gimana ceritanya nanti ya. Jangan lewatkan kebaktian hari Minggu loh ya. Saya seneng nih di sini gak ada live streaming ya. Bukan berarti saya gak seneng di tempat saya ada live streaming gitu ya. Nah, kenapa? Supaya mendorong jemaat itu datang onsite. Jangan mengandalkan online aja. Karena online tuh kan. Online dengerin khotbah sambil makan siomay. Kadang-kadang siomanya terlalu enak. Tadi ngomong apa? Dia tadi ngomong apa? Gitu. Enak banget ini siomay. Nah, mending datang onsite gitu ya. Saya tadi mau ngomong apa sih kok bisa nyamber itu. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan, sekarang kita tahu. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan seperti yang tadi dibilang di depan. Pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Kenapa kok gak mengecewakan berharap sama Kristus? Karena kasihnya. Berharap sama orang yang gak sayang sama kita, itu mengecewakan pasti. Itu kan namanya bertepuk sebelah tangan. Berharap sama orang yang gak sayang sama kita. Gak usah berharap, mending lebih baik. Karena ujungnya pasti sakit nanti hatinya. Tapi kok ya dilakukan terus, lah itu tolong dikonseling. Tapi kalau berharap sama Allah yang mengasihi kita, gak mungkin mengecewakan. Dia sayang sama kita kok. Walaupun dalam kesengsaraan, kita malah menjadi tahan uji. Kita makin tekun. Karena kita tahu Tuhan yang sayang kepada kita tidak pernah mengecewakan. Amin.
Oke, kita datang di hadapan Tuhan. Saya tiba-tiba pengen nyanyi satu lagu, Sekali Yesus Selamanya Yesus. Tahu lagunya nggak? Tahu ya? Tahu, asik. Saya yang kurang hafal ya. Makanya tim worship bantu saya ya. Saudara janji sama saya gini, cara nyanyinya gini. Jangan langsung ikut nyanyi. Biar tim worship dulu yang nyanyi. Saudara lihat liriknya. Saudara pahami arti liriknya apa. Begitu saudara paham, oh arti katanya ini, arti ini. Hatimu bersetuju nggak sama lirik itu? Kalau hatimu bersetuju, baru saudara ikut nyanyi. Tapi kalau saudara, masa sih, jangan nyanyi dulu. Pahami benar-benar. Itu cara menyanyi yang benar, saudara. Karena banyak kita di gereja nyanyi nggak ngerti aja, ada, gitu saudara. Sekarang dimengerti betul liriknya apa. Begitu ngerti, wah ya benar, amin, yes Tuhan, ya. Nyanyi dengan pengertian, karena kita tahu. Oke, mulai pertama ya, mulai verse 1 ya. Oke, ada liriknya, boleh dimunculkan ya, supaya kita bisa ngerti semuanya. Haleluya. Dalam segala keadaan. Oh ya, amin. Waktu berlimpah maupun kurang. Oh yes. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lelah, Tetap Yesus yang mempesona hidup, yang beri kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. sekali lagi kita nyanyikan dengan pengertian, dengan iman, dengan hati yang kita bawa. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang. Tetap Yesus. Yesus yang mempesona hidup, Dia akan berikan. beri damai kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, Katakan tetap. Yesus yang mempesona. Tiada yang lain. Oh, baru engkau sampai selamanya Yesus. Harapan takkan hilang. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta. Come on, semuanya mari katakan sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta. Sekali lagi, sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus. sampai selamanya. Harapan takkan hilang. Karena kasih-Nya
Teguhkan hatimu. Harapanmu tak akan hilang. Oleh karena Dia mengasihi kita. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Apa yang hilang dari hidupmu hari-hari ini terambil secara tidak adil. Ada orang-orang yang mungkin menjahati mengambilnya dari engkau. Apa yang mungkin berharga bagimu, orang berkonspirasi, orang menipu, orang memanipulasi, mengambilnya. Kesempatan yang harusnya engkau layak mendapatkannya, tapi beberapa orang mungkin menutupnya bagimu. Atau mungkin beberapa hal yang sudah kau perjuangkan begitu lama, tapi mungkin keadaan mengizinkan untuk engkau tidak lagi memiliki semua itu. Tapi satu hal yang tidak pernah hilang, kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti hilang dari hidupmu. Mari saudara, saya berikan waktu beberapa detik. Ambil komitmen lagi di hadapan Tuhan. Berdoa sekali lagi. Nyatakan komitmenmu bahwa apapun keadaan yang terjadi, kami tidak tinggalkan Tuhan. Karena sekali Yesus sampai selamanya, kami akan tetap mengikut Engkau Tuhan. Kuatkan di tengah-tengah mungkin beberapa di antara kami yang menghadapi kondisi yang tidak mudah. Ada kesukaran, ada kesulitan, ada perjuangan. Hal-hal terbaik mungkin sudah diusahakan tapi hasilnya belum kelihatan. Kami mungkin sedang berjuang tapi kami tetap percaya pada Tuhan. Mari saudara berdoa kepada Tuhan. Oh, urapi doa-doa ini Tuhan. Dengar setiap hati kami di ruangan ini. Roh Kudus bergerak di tengah kami. Jamah hati kami. Berbicara kepada beberapa orang yang secara spesifik di antara kami tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan segala apapun masa depan kami yang kami tidak tahu juga ke dalam tangan-Mu. Kami mau memegang janji Tuhan dan percaya akan kesetiaan-Mu. Berkati jemaat Abba Love di Base Tuhan. Terus bertumbuh. Terus dibangun. Rumah Tuhan di tempat ini semakin dibangun kuat. Menjadi kesaksian bagi orang-orang yang melihat dan mendengarnya. Nyata terang kemuliaan Tuhan lewat kehidupan masing-masing anggota di tempat ini Tuhan. Roh Kudus materaikan kuasa firman ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.